kami dari kelompok 5 akan melakukan proyek Pancasila yang berjudul kekerasan atau pelecehan seksual. Ayo teman-teman, selamat menyaksikan! Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tidak memandang siapa kamu dan apa jenis kelaminmu. Mari cegah setiap tindakan kekerasan seksual. Ayo dukung para korban kekerasan seksual untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Remaja Keren, remaja melawan kekerasan seksual. Selanjutnya, kami akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswi kampus Universitas Cendrawasih untuk meminta pendapat atau pandangan mereka mengenai tentang kekerasan atau pelecehan seksual. Terus ikuti ya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ida Clepta TKG. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira Klanca. Sebelum itu, boleh kenalkan namanya Kakak, siapa, jurusannya, Dan angkatan berapa? Baik, perkenalkan nama saya Agusta Flora Junior Day. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, semester 6, angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Bagus Aprianto. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, angkatan 22, yang sementara baru semester 6. Perkenalkan, nama saya Alfa Hanisa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, angkatan 23. Pertanyaan pertama, apakah yang Kakak pahami tentang kekerasan seksual? Apa yang Kakak pahami tentang kekerasan seksual? Apa yang kakak pahami tentang kekerasan seksual? Kekerasan seksual ini dari yang saya pahami, ini termasuk ke dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dimana salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini sendiri adalah bentuk kekerasan yang biasa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, yaitu dengan cara seperti contohnya catcalling, kalau secara verbal, kemudian melakukan pelecehan, pemerkosaan, itu juga termasuk dalam bagian-bagian dari kekerasan seksual. Yang sedikit saya pahami mengenai kekerasan seks seksual itu, yang pertama, itu sesuatu yang merugikan. Yang dimana itu berbentuk korban yang kebanyakan itu mungkin korbannya perempuan, yang dimana itu ngerugin martabat dari perempuan itu sendiri, seperti mungkin dilecehkan. Yang dimana tanpa seizin dari perempuan tersebut. Kekerasan seksual itu mungkin bahasa mudanya pelecehan ya. Jadi sesuatu yang mengarah ke hal seksual dengan dipaksakan, itu masuknya ke kasus kekerasan seksual. Itu menurut saya. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai urusan pribadi bukan sebagai masalah sosial yang harus ditangani bersama? Apa yang menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai urusan pribadi bukan masalah sosial yang harus ditanggapi untuk bersama? Apa yang menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai urusan pribadi, bukan sebagai masalah sosial yang harus ditangani bersama? Kalau menurut saya, kenapa masyarakat masih menganggap seperti itu? Karena persoalan mengenai seksualitas atau sex education ini sendiri masih awam menurut saya di tengah masyarakat. Jadi makanya kenapa para warga masyarakat sendiri merasa kalau urusan tentang bagian reproduksi dia punya seksualitas, daerah seksnya mereka itu urusan pribadi mereka, kita tidak usah ikut campur. Makanya dari itu harus perlu banyak penempatan sex education di sekolah-sekolah agar bisa mereka lebih pahami tentang seks itu adalah pengetahuan yang harus kita ketahui bersama dan juga masalah yang krusial di dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kalau masyarakat Indonesia ini lebih mengarah kayak bodoh amat, yang dimana mereka menganggap ini bukan urusan pribadi saya. Jadi otomatis mereka kayak ya udah itu urusan Anda, urusan pribadi mereka, yang dimana itu bukan melibatkan mereka. Jadi otomatis mereka kayak macam sifat bodoh amat mereka itu masih ada. Itu kayak bisa dibilang kayak apatis ya. Kayak tidak pedulian terhadap keadaan sekitar. Mungkin karena salah satunya korban merasa malu untuk berbicara, atau adanya tekanan juga dari lingkungan sosial. Misal karena kebanyakan di masyarakat kita masih menyalahkan korban sebagai pihak yang bersalah, bukan pelaku gitu. Ya, terima kasih Kak. Yang ketiga, mengapa kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah diatur dengan cukup jelas. Mengapa kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi meskipun peraturan perundang-undang di Indonesia, khususnya Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual itu sudah diatur dan jelas?
Mengapa kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi meskipun peraturan perundang-undang di Indonesia, khususnya Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, telah diatur dengan cukup jelas? Ya, benar sekali. Iya. Undang-undang kekerasan seksual ini diatur sudah cukup jelas, terlebih di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sendiri sudah diperbarui, sudah sangat jelas sekali. Namun menurut saya ini karena kekurangan kesadaran masyarakat sendiri, karena itu yang tadi saya katakan, Iya. mereka masih menganggap awam dan juga pola pikir masyarakat karena tidak dilatih, jadi mereka makin kesini mikirnya itu kayak ya tidak apa-apa lah. Kalau menurut saya, kenapa meskipun sudah diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia, itu kurangnya tegasan dari pemerintah. Yang dimana ketika mereka mendapatkan laporan seperti itu, mereka masih menganggap sesuatu itu kayak sesuatu yang sepele, mungkin ya. Jadi mereka kurang untuk merespon. Dari pemerintah. Iya, pentingnya ketegasan dari pemerintah. Mungkin karena kita juga sebagai masyarakat mungkin kurang aware, kurang merasa waspada dengan undang-undang, karena jujur saya sebagai mahasiswa juga sih awam mendengar undang-undang tentang kekerasan seksual ini, dan juga mungkin karena kita tidak pernah melihat langsung kayak pelaku kekerasan seksual tuh mendapat hukuman apa aja sih, kita tuh tidak melihat langsung gitu. Jadi mungkin masih banyak pelaku di luar sana yang masih merasa bebas untuk melakukan kekerasan seksual ini. Terus yang keempat, Kak, menurut Kakak, apa peran yang dapat diambil oleh masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual? Yang keempat, menurut Kakak, apa peran yang dapat diambil oleh masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual? Menurut Kakak, apa peran yang dapat diambil oleh masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual? Iya, menurut saya kalau peran dari pemerintah kita tidak usah bicara, kita bilang tentang peran dari masyarakat sendiri, mungkin lebih ke kepedulian sosial mereka. Karena kalau kita lihat sekarang masyarakat di Indonesia, khususnya di Papua sendiri, karena saking merasa hal itu awam, mereka jadi tidak ingin peduli dengan masyarakat atau teman-teman mereka yang ada di sekitar yang mungkin saja menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Jadi menurut saya lebih kepada kesadaran masyarakat ditingkatkan saja, dan juga diberikan sosialisasi dari Kementerian Kesehatan, dari pihak pemerintah sendiri agar lebih membuka pola pikir masyarakat ke hal tersebut. Itu pentingnya edukasi dari pemerintah terhadap masyarakat sekitar mengenai kekerasan seksual ini. Dimana seperti kita ketahui ini kan bicara tentang martabat dari perempuan itu sendiri. Ini sesuatu yang sensitif, yang dimana ini memang harus penting kesadaran dari masing-masing pribadi orang. Kalau untuk mencegah masyarakat luas mungkin kita kurang bisa ya, tapi kita bisa memberikan peringatan-peringatan saja. Tapi untuk bisa merubah itu mulai dari generasi yang mendatang. Tuh. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, Kak, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan dari Kakak. Kekerasan pada perempuan seringkali tersembunyi di balik senyuman atau kata-kata "aku baik-baik saja". Mari kita lebih waspada terhadap ciri-ciri kekerasan seksual, karena kekerasan seksual bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan. Ini adalah pelanggaran yang harus kita hentikan bersama. Sebab setiap individu berhak merasa aman, dihormati, dan bebas dari kekerasan seksual dalam bentuk apapun itu. Dengan saling menyebarkan kesadaran, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif untuk semua orang. Saatnya kita bersuara, menghentikan stigma, dan menjadi bagian dari perubahan positif. Hentikan kekerasan seksual sekarang, karena perlindungan adalah hak kita bersama. Stop kekerasan seksual.